Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di akhirat kelak orang yang memutuskan persaudaraan dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, merugi di akhirat kelak, bangkroi? Sahabat menjawab, "Yang tidak puasa ya Rasul." Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat bahkan sunnah-sunnahnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat bahkan sedekahnya cukup. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Rasul menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik. Hablum minallahnya cukup, tapi ketika di akhirat kelak dia setor segala kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Batu Licin. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Saya tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah di rebonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya satu kampung membenci saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya. Habis solatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga, dia serobot saya punya tanah. Saya mau lapor ke polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya solat 20 tahun. Habis puasa, habis solat, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, saya pernah juga sama-sama caleg. Dia fitnah saya, dia sebarkan hoax, dia jelek-jelekkan saya. Habis duit saya pasang baleho 2 miliar. Saya jual sawah sertifikat, rumah saya masuk di bank. Gara-gara dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja itu hajinya. Habis amal-amalnya. Capuk mana nih amal-amal di Cina? Habis sudah amal-amal kebaikannya, masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah juga disakiti. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Tanah Bumbu. Saya difitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi menjadi non-job. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya, bagaimana lagi caranya ya Allah? Habis amal-amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sebelum terlambat, ayo minta maaf. Ya, datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz. Dia tidak mau maafkan saya. Ya bagaimana mau dimaafkan kalau barangnya orang tidak dikembalikan? Kan biasanya kita minta maaf ini kan biasanya versi Pancasila. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan Ustadz? Berbeda mazhab. Syafi'i haram. Imam Ahmad selama tidak nafsu boleh. Maka saya kalau mahasiswa saya di Unhas yang cewek-cewek cantik, putih, mulus, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan kau dekati zina kecuali ustad. Ustad juga hancur kalau ketemu cewek cantik. Iya. Tapi saya gini aja. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah bau-bau minyak gosok, ya sudahlah jabat tangan. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Ya tidak tahulah kalau ibu nafsu sama saya. Ya. Nah, satu jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Pandang mata. Yang ketiga senyum. Kadang-kala kita juga jabat tangan kan tidak lihat orang. Tidak beradab itu. Dengar adik-adik sekalian. Puncak dari semua ilmu adab. Biar kau hebat ilmu fikih, hebat tasawuf, hebat tadarus, tapi kau tidak punya adab kepada sesama manusia, bangkrut kalian di akhirat kelak. Banyak anak-anak sekarang ini baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah. Gampang sekali dia bidah-bidahkan. Salawat begini tidak ada pada zaman Nabi.
Nah, pada sama Nabi bid'ah, bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ini banyak sekarang ini tidak tahu. Ya. Nah, 1 jabat tangannya, 2 pandang matanya, 3 senyum, 4 salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jabat tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Apa judulnya Pak? Tiba-tiba minta maaf. Enggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustadz Dasar bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilaf. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa Pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kala kita hilaf. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca. Susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui. Ibu. Bu. Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Dia kira, bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah, capek kita tadi jual ikan. Sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Nah sudah bilang, bu kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia,
bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu. Lagu-lagu nasihat. Iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan lah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Bagaimana enggak beleng-beleng semua ini? Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi, nyaman perasaan. Ya. Ibu. 1, boleh marah, jangan memaki. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Ibu-ibu. Kenapa kita miskin? Karena kehidupan gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit. Tidak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil bu, tenang ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, ibu enak lagi. Satu keluarga, tidak perlu lagi naik PT. Enak kan? Ini namanya penjual mobil, semua enak dicerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes bannya. Bagaimana kalau mogok mobilnya. Tidak ada cerita itu. Akhirnya apa? Usullah kepada suaminya, bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga 4 tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamuklah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Punya siku? Coba gigit sikunya, Bu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu, terutama ini akhwat cewek-cewek nih. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami, bos. Pastilah dilihat. Barang bagus. Dia bilang, dilihat. Haram, tidak dilihat. Barang bagus, maka solak-solak kok, bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat?
Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak nak sholat kalau ada pengantin? Mukanya dikira tembok, coklat, biru, krim, abu-abu, jilbabnya 3 lapis, kuning, coklat, jilbab sakaratil maut. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali bos. Ya, dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar dipanggil kita satu-satu. Bayangkan dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Cuncung. Di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Johnny, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif, nomor 2. Bayangkan, dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1 suku, 2 agamanya. Nama Margono. Nah, biasanya Jawa. Gitu? Nama Ambok Dalle. Enggak mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Pasti Bugis. Ya kan? Nah, nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustaz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustaz. Biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar. Wah, menderita nih Pak Harto nanti. Kalau tidak diislamkan, maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Yang ketawa serius orang ini. Nah, nama penting. Dan pada saat itu ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak tidak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah, cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih?
Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakka mani bawaan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang kul huwallahu ahad, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115, la haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacaannya imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak? Mau didengar bacaanmu? Ya jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Dia apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung, SMP saya waktu itu. Sholat asar, lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya. Hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada kawan saya dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari penyakit ini orang ini. Benar, dia baca tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala antum tak putar. Temanku jengkel ini ada sastra. Kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir.
kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi, milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh, mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian. Jamaah. 2020 Tanah Bumbu akan milih imam. Bupati. Salah milih imam, salah kalian, menderita kalian di kabupaten ini. Maka hati-hati milih imam. Pun kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang. Harus ada etikanya. Jadi makmum kata Nabi, kalau kau ke masjid sikat gigi dulu, terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kita tidak sholat, tidak sikat gigi, tidur semalaman, orang di samping kita balik kanan, kita balik kiri menguap. Wow, sampai meninggal diingatnya itu, busuk mulutnya itu. Sudah sikat gigi. Apalagi kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa kaulah yang paling soleh dalam masjid itu. Ada juga orang takbir itu kayak mau dia gigit, kita punya telinga. Cool man. Baca Al-Fatihah kayak dia ada di telinga sampingnya. Pada cengi capuk. Hanya ganggu ki. Ada lagi apa? Itu kaki. Kaki juga itu kadang-kala mengganggu. Kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi kakinya. Kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya jengkel, saya injak. Selesai salat. Ustaz, kenapa kau ganggu saya? Makanya dedek, kalau mau saya tanya, kenapa kau kasih pindah-pindah kakimu? Kau ganggu saya? Dia bilang supaya rapat saf. Bos, sini. Kalau mau rapat safmu bukan jari-jari kaki yang kau tempel. Tapi apa? Bahumu atau siku. Kalau siku rapat, pasti saf rapat. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kakimu rapat, safmu longgar. Ya. Ada lagi selesai sholat yang paling menjengkelkan itu. Selesai sholat dia ambil saf paling depan, belakangnya imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat. Mau lihat, tidak jabat tangan, tidak langkai orang, itu kurang adab kalian. Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk. Supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini, yang baru belajar agama. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan. Saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah. Selesai. Allahu Akbar. Tidak kunut, Muhammadiyah berarti ini. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Bicara-bicara sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh?